konstitusional ya sesuai dengan koridor kita aja gitu. Koridornya aja ya. Oke. Aku ke ini dulu ya. Ke legalnya Oci ya. Karena ini kan Pada saat permasalahan itu sebenarnya 3 nama ini ada di Oci nih setahu aku. Betul ya? Betul. Oke. Jadi posisinya dari yang gugatan yang Pihak itu mengacu secara jernih kepada rekomendasi Komnas HAM itu sebenarnya udah clear. yang tahun 97. Selesai. Tahun 97. Ini saya coba Iya. sedikit ya. Jadi tahun 97 itu salah satu dari 3 orang ini atas nama Vivi kalau nggak salah ya, Vivi. itu melakukan pelaporan atau pengaduan ke Komnas HAM. Oke. Apa substansi dari laporan itu adalah dugaan terkait dengan adanya penganiayaan, penyiksaan dan sejumlah pelanggaran hak anak lah kira-kira gitu. Oke. Atas dasar laporan itu tentu pihak Komnas HAM menindaklanjuti. Betul. Waktu itu dibentuklah tim. Oke. Termasuk di dalamnya ada pihak OCI, termasuk pelapor dan juga Komnas HAM. Oke, OC-nya juga ada di dalam. Ada di situ. Oke. Nah, apa yang dilakukan Komnas HAM pada saat itu? Yang dilakukan adalah pemantauan. Nah, ini perlu dibedakan juga. Kalau dalam istilah hukum ini kan sebenarnya Komnas HAM itu bisa melakukan pemantauan, bisa melakukan penyelidikan. Nah, ini 2 terminologi yang beda nih. Kalau pemantauan itu sebenarnya ranahnya tidak dalam ranah pro justisia. Iya. Kalau penyelidikan itu baru ke situ. Iya. Nah, yang dilakukan pada saat itu adalah pemantauan. Berarti belum ada bukti. Belum, justru itu atas dasar laporan ini mereka ingin meng-cross-check dan mengklarifikasi, mengumpulkan bukti-bukti. Kalau ada baru penyelidikan. Kalau ada baru sampai ke situ. Nah, pada saat itu pemantauan itu sebenarnya tidak dilakukan dengan hanya melakukan wawancara terhadap saksi-saksi. Ya. Tentu ada beberapa saksi-saksi yang diduga mengetahui dipanggil, diwawancarai, diklarifikasi. Tetapi pihak Komnas HAM juga itu melakukan pemantauan langsung di lokasi. Artinya ngecek lokasi di Cisarua itu. Iya. Karena kan tuduhannya katanya ada bunker lah, ada tempat yang bisa ngurung orang lah. Iya, dan sebagainya. Itu dicek di lapangan. Dan berdasarkan hasil pemantauan itu kan jelas. Pertama, soal penyiksaan, kemudian penganiayaan itu tidak terbukti. Itu berarti tidak ada bukti. Tidak terbukti pada saat itu. Iya, tidak. Karena ada bukti kesimpulan Komnas HAM itu sebenarnya yang ini pun masih dalam ranah sebenarnya adalah dugaan. Iya, dugaan ya. Dugaan pelanggaran HAM. Nah, apa dugaan pelanggaran HAM-nya itu? Itu 4 hal. Yang pertama itu adalah ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan silsilah keluarga lah, kira-kira gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pelanggaran terhadap adanya dugaan eksploitasi yang bersifat ekonomis. Itu yang kedua.